Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel, Henrys Media. Trump nyatakan akhiri perang dengan alasan yang banyak banget gitu ya. Ini mengakhiri kewalahan atau sebenarnya gimana sih? Nah, ini menarik nih guys ya. Kuasa Tuhan, ini raksasa NATO, akui Iran menang telak, Trump kalah dan dipermalukan. Sementara itu Tel Aviv kita tahu bersama itu luluh lantah. Dan ini juga mematahkan statement-statement pengamat politik, baik itu di kekuatan Iran di udara, di laut, apalagi di darat, yang Amerika nggak berani invasi Iran lewat darat. So, disimak sampai selesai guys ya. Tapi bagi kalian baru mampir ke channel YouTube Henrys Media ini, jangan lupa support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial sahabat ini semua. Oke, kita mulai dulu dari CNBC Indonesia. Raksasa NATO ini akui Iran menang, Trump habis dipermalukan. Kanselir Jerman Friedrich Merz melontarkan kritik pedas terhadap Amerika Serikat dengan menyebut negara tersebut tengah dipermalukan oleh kepemimpinan Iran. Merz menilai pemerintahan Presiden Donald Trump telah kalah cerdik di meja perundingan dan terus-menerus diakali oleh Teheran dalam upaya diplomasi yang buntu. Video sebelumnya kita bahas guys ya, bagaimana taktik cerdas diplomasi Iran. Yang belum nonton silahkan tonton guys ya. Dan diplomasi Iran ini juga sempat diremehkan oleh pengamat. Mengutip The Guardian, Merz memberikan penilaian tersebut saat berbicara di hadapan mahasiswa di Marsburg. Ia menganggap tim negosiasi Amerika tidak berdaya menghadapi strategi diplomasi yang dimainkan oleh pihak Iran. Bayangkan ya, ini NATO loh guys ya, yang berbicara guys ya. Orang-orang Iran jelas sangat terampil dalam bernegosiasi. Kenapa? Karena membiarkan orang-orang Amerika melakukan perjalanan ke Islamabad dan kemudian pergi tanpa hasil apapun, ujar Merz. Merz menekankan bahwa kegagalan diplomasi ini merupakan tamparan keras bagi wibawa Amerika Serikat di mata dunia. Ia pun menyoroti peran pengawal revolusi Iran yang dianggap menjadi aktor di balik sulitnya mencapai kesepakatan. Nah, pernyataan Merz ini menyusul keputusan Donald Trump 2 hari lalu yang membatalkan rencana perjalanan tim negosiator Amerika ke Islamabad untuk pembicaraan tidak langsung. Padahal 2 minggu sebelumnya, Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, telah memimpin delegasi ke ibu kota Pakistan tersebut. Namun, pertemuan berakhir tanpa ada kemajuan berarti. Dan kemarin kita bahas, Trump sendiri sebelumnya sesumbar kepada Fox News bahwa negaranya dalam posisi yang jauh lebih unggul dibandingkan Iran. Ia mengklaim bahwa pihak Teheranlah yang seharusnya memohon untuk bernegosiasi. Namun, di saat yang sama, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi justru menunjukkan kemesraan hubungan dengan Rusia saat bertemu Presiden Vladimir Putin di Moskow. Araghchi mengklaim bahwa blokade ekonomi Amerika Serikat tidak menggoyahkan posisi negaranya, melainkan justru menunjukkan tangguhan sistem di Iran. Ini juga yang bertolak belakang dengan statement Rizal Malarangeng ketika diwawancarai TV One ya. Dunia kini telah menyadari kekuatan sejati Iran. Telah menjadi jelas bahwa Republik Islam Iran adalah sistem yang stabil, solid, dan kuat, ujar Araghchi. Senada dengan itu, Putin menyampaikan dukungan penuhnya agar Iran bisa segera keluar dari krisis akibat blokade tersebut demi tercapainya stabilitas di kawasan. Sementara kalau kita lihat ya kan, Netanyahu itu nggak bisa apa-apa ya, karena setelah diserang, dibombardir oleh Iran ya kan guys ya. Tel Aviv tahu sendiri gimana kondisinya sekarang ya. Walaupun
disembunyikan kayak gimana pun pemberitaan tentang kondisi Tel Aviv, tapi kuasa Tuhan itu bisa terungkap dengan sendirinya, guys ya. Tel Aviv itu luluh lantah, guys ya, sehingga Netanyahu itu panik, melarikan diri berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Itu bukan rahasia umum, ya kan. Nah itu, guys ya, itu dari NATO loh, guys ya. Bayangkan NATO saja mengakui bagaimana kehebatan Iran, ya kan, bisa membuat Trump dan juga Netanyahu itu kewalahan, pusing 7 keliling, ya kan. Tahun lalu diserang, ya kan, terjadi gencatan senjata. Sekarang udah 2 bulan lebih nih, guys ya. Ya dengan dalih undang-undang internasional gitu ya, mengakhiri perang. Itu pernyataan sepihak dari Trump. Itu mungkin hanya tidak mengakui gitu ya kekalahan Amerika Serikat. Benar nggak, guys ya? Ya, pertama di kekuatan Iran ini ya, kita lihat pertama itu di udara, ya kan? Bagaimana rudal balistik Iran itu di seliuran di langit Tel Aviv, dan Tel Aviv itu luluh lantak, guys ya. Jadi Iran diserang dibalas, diserang dibalas. Tel Aviv coba kita lihat kondisinya, sehingga Netanyahu kesana kemari, berpindah tempat, ya bersembunyi lah, guys ya, bersembunyi di bunker. Coba lihat warganya makin panik setiap hari mendengar suara sirene selama 1 bulan lebih, guys ya. Bahkan ada kemarin kan yang curhat di media sosial, ya kan, udah nggak bisa beraktivitas sehari-hari, bekerja karena kepanikan ya. Tentu warga Israel itu makin stres ya dengan perang ini. Itu dari udara, ya kan. Lalu drone kamikaze-nya itu ya, drone murah, ya kan, tapi itu bisa mengalahkan kecanggihan dan bisa membuat anggaran perang Amerika dan Israel itu hancur, guys ya. Ditambah lagi di sekutu, bagaimana Iran bisa memporak-porandakan pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah, guys ya, di beberapa negara seperti Arab Saudi, bahkan juga Dubai. Dan Dubai itu kabarnya akan menjadi kota hantu ya kalau perang ini terus menerus terjadi, nggak berhenti-berhenti, ya kan, sepi, sunyi karena efek dari perang ini ya. Itu di udara, guys ya. Nah lalu di laut, nah kita lihat di laut ini lagi dan lagi diremehkan kekuatan Iran ini oleh Rizal Malarangeng ketika wawancara di TV One. Ya dia bilang ya cuma but begitu gitu ya. Dan ini tahu nggak, guys ya? Ini saya dapatkan dari ada videonya ya, beredar di TikTok. Kita perhatikan ya, bagaimana sih kekuatan sebenarnya laut, angkatan laut Iran itu yang diremehkan oleh Rizal Malarangeng. Kita dengarkan video di sini. Check it out. Did you know that some of the world's most advanced naval systems can be disrupted by simple yet smart tactics? In this video, we'll talk about one of Iran's strategic tools in maritime defense, fast attack boats that, thanks to their agility and unique design, can reshape the dynamics of naval warfare. This reflects the IRGC's doctrine in the Persian Gulf: agile, low cost, and lethal. The Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, operates a separate navy from Iran's regular forces, specialized in shallow confined waters. From its inception, the IRGC focused on asymmetric tactics to challenge superior enemies, delivering heavy blows with minimal cost. And fast attack boats have been central to that strategy. These boats are small, but incredibly fast, some reaching speeds of over 100 kilometers per hour. When deployed in large numbers, they become extremely hard to detect on radar. This gives them a huge edge in achieving complete surprise. Most IRGC boats are equipped with machine guns, rocket launchers, or anti-ship missiles. Some even carry torpedoes for underwater strikes. Certain models can launch drones, turning a small boat into a multi-dimensional threat platform. Iran has developed dozens of boat models like Ashura, Tofan, Zolfagar, and Siraj. Each has a specific role.
Some are missile platforms, others serve as decoys or high-speed attackers. But they all share one mission: to overwhelm larger warships using speed, numbers, and coordination. The IRGC's core tactic is swarm attacks. Dozens or even hundreds of boats assaulting simultaneously. This overwhelms enemy defense systems, which struggle to choose which target to engage. This is where small boats prove their strength. These boats are usually supported by Iranian islands across the Persian Gulf. They launch swiftly and disappear just as fast, often hiding near coastlines or under bridges. By the time the enemy notices, it's already too late. One of the biggest advantages is their cost effectiveness. While enemy warships cost billions, these boats are often just a few $1,000s. Iran can produce them in large quantities, turning them into a low-cost yet high-impact threat. Missiles mounted on these boats can have ranges of 20 to 100 kilometers. This allows them to strike without getting too close, firing from multiple directions and surrounding enemy ships, making defense extremely difficult. Nah, sebelumnya di video sebelumnya kita juga bahas tuh ya bagaimana strategi cerdas Iran bisa mengalahkan kapal induk besar Amerika Serikat di kawasan Teluk, guys ya, dengan kapal-kapal kecil gitu ya, boot gitu ya. Nah, itu adalah bentuk strategi ya. Dan ini juga diungkapkan dalam video itu, guys ya. Dan banyak lagi pembahasan lainnya yang itu mengagumi bagaimana cerdasnya Iran ya. Walaupun dengan speedboat seperti itu, justru itu dia menang ya kan, guys ya. Karena kapal induk itu nggak bisa berbuat apa-apa karena di Selat Hormuz itu kan jaraknya cuma 33 meter, jadi kecil, maka otomatis ruang gerak kapal induk itu akan sangat sulit. Maka kapal-kapal kecil itu yang dibutuhkan, jadi kayak lebah menyerang gajah lagi, kurang lebih begitulah. Jadi strategi perang. Jadi ini sekali lagi mematahkan statement Rizal Malarangeng yang meremehkan angkatan laut dari Iran. Nah, sekarang yang terakhir guys ya, lewat darat ya. Nanti ada lagi, sorry. Ini lewat darat. Kenapa Amerika tidak berani menginvasi Iran lewat darat? Nah, ini juga saya temukan menurut saya logik ya, masuk akal ya. Kekuatan Iran di darat itu apa saja ya kan? Sehingga itu sangat sulit bagi Amerika untuk menginvasi Iran lewat jalur darat, ya kan? Belum lagi kontur daerahnya yang bergunung-gunung, ya itu yang menguasai biasanya ya pasti orang asli Iran ya kan? Kan nggak mungkin. Kan kemarin sempat kan waktu ada pilot Amerika yang ditangkap gitu guys ya, mencoba untuk invasi lewat udara terus turun ke darat, tahu-taunya ketangkap, ya kan, dan itu ternyata ada upaya untuk mencuri uranium Iran, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sangat sulit untuk bisa menginvasi Iran via darat. Jadi udah nih, udara Iran unggul, laut juga unggul, walaupun diremehkan. Di darat nggak berani. Nah, satu lagi guys ya, kekuatan Iran tuh luar biasa. Selain alat teknologi canggih, kecerdasan. Nah, itu ini nih yang penting ya, kecerdasan ya, negosiasi misalnya, terus propaganda. Ketika Iran membuat propaganda, mereka juga membuat propaganda lewat video-video AI gitu ya. Jadi apalagi yang terbaru itu adalah delegasi ini ya, maraton gitu ya, kesana kemari. Nah, itu luar biasa ya kan. Dan Iran lolos dari jebakan-jebakan yang akan dibuat oleh Amerika dan juga Israel. Ya, jadi kekuatannya luar biasa. Dan di samping itu juga tentu kita yang sebagai manusia kan, tentu ada yang lebih kuat lagi, yang lebih hebat, ya itu Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan. Jadi memang kita lihat dan kita perhatikan di Iran ini itu luar biasa kuasa Tuhan guys ya, banyak banget pertolongan Tuhan ya, yang tunjukkan pada kita untuk
negara Iran, ya guys ya. Coba kita perhatikan propaganda yang dibangun oleh Amerika bertahun-tahun kepada Iran itu bisa lenyap seketika, ya kan? Melalui perang ini dan mulai terungkap, termasuk Ali Khamenei, ya kan? Dihujat, dinarasikan yang macam-macam. Akhirnya apa? Sekarang orang justru malah banyak yang empati, simpati, dan kagum kepada sosok Ali Khamenei, ya kan? Itu nggak tahu kalau Rizal Malarangeng kayak gimana gitu ya. Nah, itu Sobat Henris. Jadi akhirnya kuasa Tuhan perang ini dimenangkan oleh Iran, ya kan? Secara tidak langsung walaupun tidak diakui oleh Amerika karena kan malu kan, masa diakui kalah ya kan, ya kan? Itu sama Henris ya. Nah, gimana menurut kalian? Mungkin ada yang sama? Silahkan komen di bawah guys ya. Mungkin itu video kali ini sama Henris. Tetap stay tune di channel YouTube Henris Media. Jangan lupa support channel ini dengan tekan tombol subscribe di bawah, like, komen, dan juga share ke media sosial. Sahabat ini semua. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.